Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattahi alim, ya fattahi alim, افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada taklim kita kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibn Sayyid Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Selanjutnya, lanjutan dalam pembahasan kita tentang qanaah. Masih tentang qanaah. Ada satu perkataan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, innal qana'ata kanzun laysa bil fani faghnam hudita ukhayya aishuhal fani wa aish qanu'an bila hirsin wala tama'in ta'ish hamidan rafi'al qadri wasyani. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, sesungguhnya qanaah itu adalah simpanan yang tidak pernah habis. Maka dapatkanlah dia, wahai saudara kecilku, kata beliau. Niscaya engkau akan terbimbing dalam kehidupan yang fana ini, dan hiduplah engkau dalam keadaan qanaah, tanpa sifat rakus dan tamak. Niscaya engkau akan hidup dalam keadaan terpuji dan tinggi kedudukan dan keadaanmu. Melalui ucapan beliau ini ada di dalam satu syair menyebutkan, ra'aitul qana'ata kanzal ghina fasirtu bi adhyaliha mutamassik fala yarani ala babi wala yarani bihi munhamik ujalisu qaumi bila dirhamin amurru ala nasi shibhal malik. Yang artinya, aku lihat qanaah itu sebagai simpanan kekayaan. Orang yang qanaah itu para jamaah, orang yang kaya. Kenapa? Apa yang diberikan oleh Allah itu dia ridha. Ya. Dan maka penyair itu mengatakan, kulihat qanaah itu sebagai simpanan kekayaan. Maka aku pun, kata penyair itu, memegang dengannya, memegang dengan qanaah. Tidaklah seseorang itu melihat
seseorang yang qanaah, ya, kecuali seakan dalam pandangan orang lain dia adalah seorang raja yang telah dicukupi, ya. Karena fala yarani ala babih wala yarani bihi munhamik. Artinya dia tidak melihatku selalu berada di depannya, dan aku, ya, artinya dia tidak melihatku di depan pintunya, dan dia tidak melihatku selalu berada di depannya. Wala yarani bihi munhamik. Ujalisu qaumi bila dirham. Aku berkawan dengan kaumku tanpa duit, tanpa dirham, tidak ada uang. Amurru 'alan nasi shibhal malik. Aku lewat di depan orang-orang laksana aku itu adalah seorang raja. Karena kenapa? Qanaah. Begitu mahalnya qanaah ini, ayuhal jamaah. Maka di antara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan bagi orang yang qanaah dan menjadi hina orang yang bersikap lawannya, yaitu tamak. Maka dasar adanya qanaah itu adalah berlaku zuhud terhadap dunia, ya. Karena selamat daripada dunia adalah satu keberuntungan dan berlaku, ya, bebas sekehendak hati terhadap dunia itu. Jadi seseorang yang mampu untuk menundukkan daripada dunia, maka dia menjadi seorang raja. Maka sangatlah wajar kalau orang yang mengetahui bahwa harta itu ditinggalkan untuk ahli waris, ya, dan akan terkena atau tertimpa satu musibah, apalagi di akhir zaman ini. Harta yang kita tinggalkan untuk ahli waris kadang menjadi suatu musibah. Berapa banyak orang datang kepada ustaz-ustaz kita, dibantah bagi waris, begitu dibagi tak adil pula, katanya. Dalam aturan waris, andai kata dia meninggal dulu sebelum bapaknya atau sebelum maknya, maka dia adalah mahjub, seorang yang terhalang. Cucunya udah tidak dapat lagi. Tapi begitu bapaknya meninggal, sang cucu itu nuntut jatahnya. Padahal bapaknya si cucu itu telah meninggal dulu sebelum bapaknya. Tidak ada warisnya, tapi karena rakus menyebabkan orang kadang sesuatu yang bertengkar masalah warisan, ya. Dan itu sering terjadi, ya yuhal jamaah. Apakah di sini letak suatu kebahagiaan? Tidak. Orang yang memandang kita, mereka hanya memandang, ternyata sampai di situlah keinginan kita kepada dunia. Sementara apa yang kita miliki ini sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka menjadi musibah bahwa zuhudnya terhadap dunia lebih kuat daripada keinginannya. Meninggalkan terhadap dunia lebih banyak daripada mencarinya. Maka apabila ingin berlaku zuhud terhadap dunia, perhatikanlah dunia itu, ya. Perhatikan di sisi siapa dunia itu berada, di tangan siapa dia itu berada, ya. Di samping halalnya akan menjadi hisab, haramnya menjadi azab, ya. Coba renungkan ayo. Dunia ini di sisi siapa dia berada? Dia di tangan siapa dia berada? Halal yang kita cari kena hisab, haram yang kita cari kena azab. Dua-dua tak bisa lepas, ya. Halal tak lepas, azab tak lepas. Artinya kalau dihisab satu persatu, bisa jadi dunia kita tercampur dengan suatu yang haram, ya. Maka barang siapa yang menuntutnya, kata ulama,
dunia itu akan terluput daripadanya, ya. Dan barang siapa yang memandangnya, maka dunia itu akan membuatnya menjadi buta, ya. Barang siapa yang merasa kaya, yang merasa cukup dengan dunia, maka dia pasti akan terfitnah, pasti dia akan diuji. Dan barang siapa yang merasa berhajat kepada dunia, maka dia pasti akan berduka cita, ya. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata begini, ayuhal jamaah. Apa kata Imam Syafi'i? Amattu matami'i fa arahtu nafsi fa inna nafsa matami'at tahun wa ahyaitul qanu'a wa kana mayyitan fa fi ihyaihi irdi masun idza tama'un yahullu biqalbi 'abdin alathu mahana wa alahu haun, kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mematikan sifat tamakku, amattu matami'i fa arahtu nafsi, ya, maka jiwaku menjadi tenang. Orang yang mematikan sifat tamak pada dirinya, jiwanya pasti tenang, pasti tenang. Dan itu resep diberikan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya seseorang yang mematikan sifat tamak pada dirinya, dia akan menuju suatu jalan ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata beliau? Fa innan nafsa ma tami'at tahun, maka, ya, sesungguhnya jiwa itu selamanya dia pasti bersikap tamak. Jiwa itu pasti akan menjadi hina. Kalau kita mengikuti daripada kemauan jiwa, wahai jamaah, jiwa ini tidak akan pernah puas. Jiwa ini pasti akan selalu tamak. Jiwa ini pasti akan selalu rakus. Jiwa ini pasti akan selalu menginginkannya. Sudah diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, dia pasti akan mau lagi. Diberikan lagi, dia mau lagi. Biarkan orang lain tidak mendapatkannya, yang penting terbagi dirinya mendapatkannya. Inilah akan dunia. Nafsu itu tidak akan pernah terhenti untuk menginginkan daripada dunia. Inilah yang dimaksudkan dalam ucapan Imam Syafi'i, fa innan nafsa ma tami'at tahun, fa innan nafsa ma tami'at tahun, ya. Dan kemudian apalagi kata beliau, wa ahyaitul qanu'a wa kana mayyitan, dan aku hidupkan sifat qanaah, ya, sedangkan dia telah mati. Fa fi ihyaihi irdi masun, dan maka dalam menghidupkan itu kehormatanku menjadi terjaga. Wa idza tam'un yahullu biqalbi 'abdin, apabila sifat tamak itu bertempat di dalam hati seorang hamba, alathu mahanah wa alahu haun, maka dia akan dikuasai oleh kehinaan, dan kehinaan itu pun akan menguasainya, ya. Lalu kenapa sebabnya kita itu tidak pernah qanaah, selalu merasakan tamak? Karena nafsu kita tidak pernah mau cukup, tidak pernah puas. Kita selalu merasakan ketakutan akan rezeki kita, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi kita semuanya akan rezekinya. Kenapa kita terkadang merasakan susah? Sebenarnya tidak susah, kadang kita yang membuat diri kita itu susah, ya. Kadang membuat diri kita itu susah. Saya pernah menemukan, masya Allah, orang yang tidak berhenti dengan hutangnya. Ketika dia sudah berhutang, dia beli motor kredit. Lalu begitu motor satunya kredit dah lunas, dijualnya, dijadikan DP, ngambil motor kredit lagi. Begitulah terus. Tak pernah tenang kita. Kenapa? Kita yang membebani diri, padahal Allah itu sudah meletakkan pada tempat kecukupan bagi seorang hamba.
Sehingga apa? Kata ulama, warizquka la yafutuka bitawani wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Apa kata beliau? Rezekimu itu tidak akan luput kepadamu dengan sebab, ya, dengan sebabnya apa, berlambat. Tidak akan tertutup, ya. Rezeki itu tidak akan tertutup. Kalau andai kata rezeki kita itu tutup karena dengan mungkin dengan gaya yang lambat, dengan kecepatan yang tidak terlalu atau gesit dan sebagainya, ya. Sementara banyak juga orang yang cepat kadang jauh daripada rezekinya, ya. Dan tidak akan juga menambah pada rezeki, ya, sikap bersusah payah. Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja penguasa dunia itu sama saja. Ini dikatakan oleh penyair ini, ya. Artinya apa? Di sini mengajarkan kepada kita tentang keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi dari setiap apapun kebutuhan dari hambanya, bukan hamba yang mencukupi bagi hamba. Kita tidak ada kekuatan. Kalau antum misalnya yakin bahwasanya posisi Allah yang maha mencukupi daripada kehidupan kita, saat itu timbul rasa untuk bersandarnya seorang hamba kepada Allah, maka ada jalan yang akan diberi oleh Allah kepada hamba untuk kemudahan bagi dirinya, ya. Ada jalan. Jangan khawatir, jangan kita merasakan takut, ya. Semua diberikan oleh Allah jalan. Tapi kenapa saya sangat sulit? Saya dengan rezeki saya begitu susah, ya. Karena kita selalu mengukur yang di atas, bukan memandang yang di bawah. Bukan memandang yang di bawah. Kalau kita memandang yang di atas tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita memandang di bawah, maka kita ujungnya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau seorang rasul. Ketika sholat terdengar suara batu yang menempel daripada perut beliau di saat ruku, di saat sujud, karena laparnya Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasulullah tidak bisa untuk minta dengan sahabat? Bisa. Kalau Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, aku lapar, mungkin para sahabat akan mendatangkan makanan lebih dari keinginan Rasulullah SAW. Tapi tidak, karena beliau mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bagaimana puas dengan kenikmatan diberikan oleh Allah. Selama ini kita itu selalu bahagia dengan setiap kenikmatan sehingga lalai kepada Allah, sementara kita lupa dengan sifat qanaah, puas dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menjadikan nikmat itu jalan sebagai kita untuk mengingatnya. Berapa banyak orang yang diberikan harta terkejut, tiba-tiba jadi orang kaya, tahu-tahu dia semakin jadi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang susah, diambil hartanya oleh Allah, ternyata menjadi sebab dirinya untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pengarang kitab, waqna bitarkil mustaha wal fakhir min mat'amin wa malabisin wa manazila, ya. Beliau mengatakan, bersikap qanaahlah engkau dengan meninggalkan suatu yang disukai, ya, sesuatu yang mewah, ya, apapun. Banyak, bukan berarti kita dilarang menggunakan sesuatu yang mewah, tidak. Tapi ketika suatu saat kita diperlihatkan sesuatu yang lebih mewah dari apa yang kita miliki,
Jangan pernah kita untuk mengukur rezeki orang lain. Ya. Di situ. Kalau memang kita bisa untuk zuhud secara sepenuhnya, tafadhalu, silakan. Tinggalkan mewahnya makanan, mewahnya pakaian, mewahnya tempat tinggal, ya. Tapi bukan berarti di sini maksudnya kita meninggalkannya, tidak. Maka penjelasan di dalam yang dikatakan di dalam syair ini, beliau menjelaskan dengan bait kasidah ini sesuatu hasil daripada sifat qanaah. Apa hasil sifat qanaah itu? Maksudnya, wahai orang yang mencari akhirat, bersikap puaslah engkau, ridhalah engkau dengan meninggalkan yang disukai oleh nafsumu. Ridhalah engkau yang dianggap mewah olehnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ridhalah engkau dengan yang sedikit daripadanya, yaitu berupa makanan yang menghilangkan rasa lapar. Ridhalah engkau pakaian yang menutup auratmu dan tempat tinggal yang dapat menolakkan rasa panas dan dingin. Ridhalah engkau untuk menerima segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi maksudnya ridhonya itu loh. Makanan yang mewah dengan makanan yang rendah, yang tidak mewah. Tapi kalau makanan tidak mewah itu kita ridho, itu akan lebih baik daripada kemewahan. Karena kenapa? Ridhonya kita dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa kita qanaah. Ya. Ada hadis dari Anas bin Malik, suatu saat datang Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra membawa sepotong roti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, potongan apakah ini?" Maka Sayyidah Fatimah menjawab, "Wahai ayahku, ini sedikit gandum yang aku jadikan roti. Dan jiwaku tidak merasa tenang hingga aku membawakan sepotong roti ini kepadamu." Lalu beliau berkata apa? "Ketahuilah wahai anakku Fatimah, ketahuilah sesungguhnya dia adalah makanan yang pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu ini selama 3 hari ini. Yang kau bawa saat ini, inilah makanan selama 3 hari. Bayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dibawakan roti oleh anaknya, ternyata sudah 3 hari Rasulullah itu tidak ada masuk makanan apa-apa. Suatu saat Rasulullah bertamu di rumah anaknya, Sayyidah Fatimah Zahra bersama Imran bin Husain. Maka kemudian, "Siapa saya ayahmu? Engkau bisa masuk, tapi Imran bin Husain tidak masuk." Begitu Rasulullah masuk, dilihat pakaian anaknya yang tidak sempurna karena dipinjam oleh sang suami Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mencari rezeki. Walaupun beliau dipilih oleh Allah seorang suami yang ekonominya tidak ke atas, tapi nama-namanya sudah dimasukkan bagian jaminan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai para istri, wahai para wanita, jangan kita bangga dengan para suami. Ada sahabat kita, ada kawan kita yang kebetulan diberikan kaya raya. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada suamimu pada saat ini. Ketahuilah, ketaatannya kepada Allah membawa rezeki yang berkah untuk engkau dan anak-anakmu, akan menjadi jalan untuk menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah dan anaknya Sayyidah Fatimah Zahra? Maka diambil selendangnya Nabi Muhammad, ditutupnya kepada anaknya Sayyidah Fatimah. Lihat keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa beliau tidak meminta? Karena ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya. Maka perhatikan, kita perhatikan, rahimahakallah wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Kita perhatikan Sayyidah yang mulia ini, Sayyidah Fatimah, di mana merasa puas dan merasa cukup dengan sedikit daripada roti itu. Perhatikan bagaimana dengan Nabi yang mulia ini, di mana beliau tidak merasakan sedikit pun makanan semenjak 3 hari, maka akan nampak merasakan sedikit makanan semenjak 3 hari, akan nampak jelaslah bagi kita semuanya apa yang dimaksud dan apa yang diperintahkan oleh penyusun daripada kasidah yang kita sebutkan tadi, ya. Yang kita sebutkan tadi, semakin jelas bagaimana qanaahnya putri Rasulullah dan bagaimana qanaahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sahal bin Abdullah? Sahal bin Abdullah, beliau mengatakan terhimpun seluruh kebaikan itu 4 perkara. Kebaikan apapun itu terhimpun 4 perkara, apapun kebaikannya, ya. Dengan itu maka jadilah, ya, bahkan beliau mengatakan jadi wali abdal. Kata Imam Sahal bin Abdullah, kalau seorang itu memang berhasil untuk menghimpun kepada 4 ini, bisa jadi dia akan ditunjuk oleh Allah menjadi wali abdal, ya. Yang pertama apa? Yang pertama khulul batan, mengosongkan perut. Wah, ini berat nih. Ini bab kemarin ni pun hari Jumat, ngapa minggu ini saya ini bahas kitab ni kosong perut semua. Nampaknya dia suruh diet nampak ni. Ya. Kemarin hari Jumat juga subuh kitabnya saya baca ngosongan perut juga. Saya ngomong dengan Ustaz Waldi, baru gak anam bahas kitab tu Fawaid Mukhtara sama gak bab ngosongan perut? Ngapa pula ni gitu? Ya karena memang khulwul batan itu dimasukkan di dalam para sufi, para ulama tasawuf adalah bagian untuk tagarubnya seseorang kepada Allah. Mengosongkan perut itu adalah bagiannya, ya. Dan kemudian yang kedua, berdiam diri. Berdiam diri artinya tidak berbicara, ya. Artinya tidak bicara, menyedikitkan ucapannya. Dan ini memang bagian untuk menyelamatkan kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Ya. Ini masuk bagiannya, berdiam itu adalah bagian. Ya. Kemudian banyaknya dosa seorang hamba kan disebabkan dari lidahnya. Ini udah kita bahas, ya, pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah khalwat. Khalwat ini memang jarang untuk kita, khususnya di Kalbar ini kan jarang khalwat. Ya, seorang tidak bisa untuk khalwat dengan sendirinya kecuali mereka memiliki seorang mursyid yang akan menunjukkannya. Karena khalwat itu dia menyendiri dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak punya jalan, tata cara kita tidak tahu, ya bingung juga. Atau mungkin ujungnya keluar daripada khalwat pandai ketawa seorang. Ya, karena tidak punya mursyid. Maka kalau mau khalwat dengan perintah daripada seorang mursyid, silakan. Karena sesungguhnya khalwat itu kita menyendiri sendiri, membuat
hubungan khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan diri kita itu semakin dekat kepada Allah, ya. Kemudian yang keempat adalah berjaga malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu malam kita jaga, ya. Itu masuk bagiannya. Maka sebagian ulama menghimpun apa yang saya sebutkan tadi dalam sebuah syair. Apa yang disebutkan mereka? Ya man yarumu manazilal abdal min ghairi qasdin minhu lil a'mal la tatma'anna fiha falasta min ahliha illam tuzahimhum alal ahwal baitul wilayati faqassamat arkanahu sadatuna fihi minal abdal ma baina sumtin wa atizalin daim wal ju'is sahrin nazihil ali. Artinya apa? Artinya, wahai orang yang mengingini kedudukan para wali abdal, min ghairi qasdin minhu lil a'mal, tanpa ada keinginan untuk melakukan amal, la tatma'anna fiha qassamat arkanahu, janganlah engkau bersikap tamak padanya, ya. Maka engkau bukanlah seorang yang ahlinya jika engkau tidak ikut, ya, di dalam bersama mereka daripada ahwal, illam tuzahimhum alal ahwal. Baitul wilayah qassamat arkanahu, rumah kewalian itu udah dibagi-bagi rukunnya, ya, udah dibagi. Sadatuna fihi minal abdal, ya, udah dibagi, ada kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka memang ditetapkan daripada wali abdal, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang saya sebutkan tadi adalah masuk daripada bagian seseorang akan mencapainya, ya. Mau itu berdiam, tidak banyak berbicara, mau dia beruzlah, artinya dia lari, mau dia mampu dari menahan laparnya, atau dia berjaga dengan ibadahnya, ya, karena dengan zat maha sucinya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya di pertemuan selanjutnya ada suatu ungkapan yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang bab qanaah ini. Masih setelah qanaah baru kita akan lanjutkan, selanjutnya adalah zuhud. Zuhud masuk pada bab secara khususnya, ya. May yatluban ma laisa ya'nihi faqad fata alladhi ya'nihi min ghairi tila. Artinya, barang siapa yang menuntut perkara yang tidak memberi manfaat baginya, maka sungguh dia akan terluput daripadanya sesuatu yang memberi manfaat, ya, tanpa adanya taksir dan tanpa adanya suatu, ya, keluputan bagi dirinya. Bagaimana dengan penjelasan ini? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini, yang mau nanya silakan. Jangan malu-malu. Berkaitan dengan tadi kan timpangan orang yang kaya atau miskin itu hanya dari orang-orang. Karena dia diambil tadi oleh gerak dan tidak gerak, dia nanti besar. Ya, selanjutnya ada lagi? Hayya. Fadhal. Ya Pak Haji Saleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau bertanya tentang waktu masih berada sebetulnya lewat kamu ada beberapa orang yang cantik. Nah sekarang dengan punya orang itu orang sudah punya. Tapi saya tidak sudah mau bertemu sama. Selain anak-anak kita tidak tahu anak saya bagaimana. Yang pertama tentang mengeluarkan zakat ini bab fikih. Itu pasti akan kembali kepada harta yang bergerak. Lalu sekarang ini populer menyimpan emas batangan, ya. Emas batangan antum simpan, kalau di atas dari 85 gram antum kena setiap tahun keluarkan zakatnya. Tahun depan masih gak emas itu ada, keluarkan lagi, ya. Yang namanya masuk bagian daripada zakat itu uang dan emas, ya. Bapak punya tanah 10 hektar, belum kena zakat. Belum. Nanti kalau udah Bapak jual, tunggu dulu. Ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah muslim. Syarat yang kedua adalah nisab, sampai ukurannya. Tadi diperkirakan 85 gram. Kemudian yang ketiga adalah haul. Haul itu sampai setahun. Yang keempat milik sendiri, ya, milik sendiri. Pak Haji minjam duit sama saya 200 juta. Ini contoh, ya, kan tak mungkin saya minjam Pak Haji masuk akal, ya, pinjam 200 juta. Nggak Pak Haji keluarkan, itu bukan milik sendiri. Kalau milik sendiri baru dikeluarkan, udah. Dan yang sering terjadi ini lupa pada aturan setahunnya, haulnya. Dia begitu laku tanah 5 miliar langsung dikeluarkannya zakatnya. Padahal tunggu setahun. Boleh enggak kalau langsung keluarkan? Boleh, enggak masalah. Tapi kalau sebelum masa setahun yang keluar zakat ini jatuh miskin, duit dia keluar tadi itu kita balikin lagi. Karena aturannya adalah haul setahun itu. Ya. Jadi hartanya adalah harta yang bergerak seperti kita punya duit. Oleh sebab itu kalau dia anak yatim, bapaknya banyak meninggalkan harta, dicarikanlah suatu usaha yang bisa untuk mengembangkan hartanya. Dia khawatirkan dia besar, ujung-ujung harta itu habis dalam pengeluaran zakat saja. 1 miliar ditarik 2,5, berarti 25 juta. Tahun depan dia kan udah berkurang, tahun depan berkurang terus. Ya. Memang setiap tahun harus mengeluarkannya. Itu yang menjadikan harta anak yatim yang masih kecil, orang tuanya ada rezeki, diputarkan dalam usaha supaya hartanya itu semakin meningkat, ya. Jadi harta yang bergerak. Demikian pula dengan emas, kecuali memang untuk pakai. Ibu-ibu ada pakai emas, ndak keluar zakat, ndak keluar. Tapi dengan syarat tidak keluar dari batas uruf namanya. Uruf itu apa? Kebiasaan orang itu pakai emas itu berapa gram? Ibu-ibu nih, oh kebiasaan dia pakai itu 100 gram. Berarti tidak kena yang dipakai 100 tuh. Tahu-tahu ibu pakai yang 1000, kena. Ya. Jadi dia tetap kepada uruf, kebiasaannya para wanita itu bagaimana? Dengan memakai dari emas itu sendiri, ya. Jadi begitu. Kalau dalam aturan harta bapak punya mobil 5, gak punya 6, gak ada zakatnya. Nanti kalau bapak punya kebun, punya hewan, nanti kalau sudah barang itu laku baru, ya. Kalau kebun itu agak besar, kebun itu 10%.
Kalau dia misalnya punya punya alat atau cari orang untuk mengairi atau menjaga kebun itu supaya bisa untuk berbuah banyak, 5% aja. 5%, tidak jadi 10, karena ada alat yang dipakainya untuk menggunakan dalam pengairan perkebunan atau perkembangan itu. Tapi kalau dia tumbuh sendiri ya, tiba-tiba tahun depan tumbuh lagi 10% itu zakatnya. Ya, ada dalam aturan zakat. Lebih lengkapnya nanti bab fikih lah, ya. Ini tambahan sedikit aja. Kemudian yang kedua, yang dikatakan Pak Haji Saleh ini memang adalah suatu kebiasaan kita, khususnya saya dan kita orang Tanjung Raya 1 ini. Ya. Kenapa? Ini kalau antum tahu nih, dari Masjid Mukminun sampai ke sana ini pokok rambutan ini banyak. Tahu Pak Haji Saleh tak? Ini pokok rambutan semua ini Tanjung Raya 1 nih. Ya. Tanjung Raya 1 nih. Jadi pertanyaan Pak Haji Saleh ini sama dengan bantai seseorang enggak? Macam mana saya ngambil buah orang dulu, tidak izin, saya makan dan orangnya sudah meninggal dunia. Maka saya pun akan mengembalikan Pak Haji Saleh, sama saya pun gitu juga. Berapa banyak rambutan belakang PLN saya raup dulu. Subhanallah. Untung enggak yang punya tanah keluarga saya pula tu, saya minta maaf dah. Jadi para jamaah, ada solusi. Amalkan istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Satu hari 27 kali antum baca. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita kepada orang lain. Dosa kita dengan orang lain akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari itu 27 kali aja untuk baca, ya. Kalau andaikan orangnya masih hidup silakan didatangi, kalau enggak silakan datang kepada ahli warisnya, ya, untuk kita meminta maaf saja. Cukup. Karena tidak akan mungkin ada tuntutan cuma buah-buah ibaratnya masa lalu kita lah. Kalau udah nengok buah merah tu tercogok, tetap tercapai sebutik makan, biasalah tu. Sama dengan yang ngomong ni kak. Ya. Begitu. Maka minta maaf kalau memang ada dari ahli warisnya. Kalau tidak, udah kirimkan istighfar tadi. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang terhubung kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebanyak 27 kali, ya. Selanjutnya, ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidhna bil 'adhaimi wal jara'imi ya karim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tusahil umurana umurad dunya wal akhirah wa an tarzuqana wal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis al mubarak ziyarat Makkah wal Madinah li adal hajj wal umrah wa ziyarat qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tarzuqana turzuqahum waladan salihah wa rizqan wasi'a wa mubaraka ya arhamar rahimin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala ladha syarabna fatub alaina tauba tasil li kulli hawba wastur lana wa amin rawati wa fil walidina dudina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله إلهي في البدء والتناهي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى
ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.